Shalom jemaat yang Tuhan kasihi. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sebuah topik yang sangat penting untuk kita pahami dengan benar. Apakah benar Mazmur 91 dan bahasa roh dapat menangkal COVID-19? Itu tema yang saat ini saudaraku lagi ramai diperbincangkan. Nah, saudara, saya mulai dengan sebuah kisah. Ya, ini kisah nyata. Ada seorang Kristen yang sangat tulus, saudara. Dia rindu taat kepada firman, maka waktu dia melihat COVID-19 datang, kemudian dia diberitahu bahwa ada ayat penangkalnya, yaitu kalau dia tiap hari mengucapkan berkali-kali confess dan percaya Mazmur 91, maka anak Tuhan ini mempraktekannya dengan taat. Tiap hari dia confess. Dan dia percaya betul kepada ayat itu. Apa yang terjadi, saudara? Ternyata dia kena COVID-19 dan meninggal dunia. Nah, akibatnya, saudaraku, heboh. Ya, hebohnya begini. Ada orang mulai meragukan janji Allah. Ya, apakah Allah benar-benar menepati janjinya? Jangan-jangan ya Alkitab itu ya tidak benar. Maka ada orang mulai menjadi lemah imannya. Karena percuma kita mempraktekkan firman dengan sungguh-sungguh, ternyata Allah tidak menepati janjinya. Nah, sebenarnya saudaraku, di mana persoalannya? Apakah benar Allah tidak menepati janjinya atau ada kesalahan kita memahami Mazmur 91? Karena itu, saudara, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan apa pandangan kami ya tentang hal ini. Nah, saudara, kita harus memahami dulu Mazmur 91 ya, itu dipercaya oleh orang Yahudi adalah merupakan Mazmur yang ditulis oleh Musa. Dan Musa menulisnya, ya banyak yang percaya ketika dia ada di Gunung Sinai. Berdasarkan pengalaman bagaimana Tuhan memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, terutama membebaskan mereka dari tulah-tulah yang menimpa orang Mesir, khususnya tulah yang terakhir, yaitu pembunuhan anak sulung. Itu sebabnya, saudara, Mazmur ini oleh orang Yahudi disebut sebagai The Song of Plagues. Artinya apa? Ya, nyanyian wabah. Ya, ketika wabah datang, mereka percaya Allah melindungi umatnya. Nah, saudara, kalau kita baca ayat ini, saudara, ya hanya sepintas lalu tanpa mengerti konteksnya, kita berpikir, oh ini langsung kita terapkan buat kehidupan pribadi kita. Dan ternyata ada orang yang menerapkan, ternyata tidak manjur ayat ini. Kenapa, saudara? Persoalannya di mana? Nah, mari kita lihat, saudara, sebenarnya ini salah satu Mazmur mesianik yang digenapi oleh Yesus sebenarnya. Ya, mari kita lihat salah satu ayat di dalam Mazmur 91 digunakan oleh iblis ketika dia mencoba Yesus untuk menggoda dia supaya dia melompat dari bubungan bait Allah. Nah, kita akan lihat di dalam saudara Lukas pasal 4, 9 sampai 12. Saya bacakan Lukas pasal 4, 9 sampai 12. Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau. Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus menjawab katanya, "Ada firman, jangan mencobai Tuhan Allahmu." Jadi, saudara, salah satu ayat di dalam Mazmur 91 ini dipakai oleh iblis untuk menggoda Yesus supaya dia lompat. Nah, saudara,
Perhatikan apa kata iblis. Ya, iblis bilang begini, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Kemudian ayat 10, sebab ada tertulis mengenai engkau. Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau. Berarti iblis tahu, saudaraku, Mazmur 91 itu adalah ditulis untuk Yesus. Jadi itu sebenarnya buat Yesus, bukan langsung buat kita. Buat Yesus, Yesus yang harus menggenapi ayat ini, saudara. Ya, jadi sebagai anak Allah, ya, Yesus, saudaraku, akan ditopang kakinya, tidak akan dibiarkan terantuk. Nah, betul, saudaraku, itu akan terjadi kalau Yesus sebagai anak Allah. Tapi jangan lupa, saudara, Yesus datang sebagai manusia. Ya, sebagai manusia, saudara, dia harus taat kepada firman yang mengatakan jangan mencobai Tuhan Allahmu. Ya, mencobai Tuhan Allahmu itu tidak boleh, saudara. Itu sebabnya Yesus taat, ya, dia tidak mau lompat, saudara. Ya, jadi Yesus menggenapi Mazmur 91, saudara, dengan cara dia masuk dalam pencobaan itu, dia menderita di padang gurun itu, saudara, dalam pencobaan yang dia harus alami, dan puncaknya, saudara, Yesus membawa semua pencobaan-pencobaan dan ujian, ya, saudaraku, dan semua hal yang tadinya manusia gagal, Adam gagal, dia bawa, saudaraku, dan dia disalibkan, saudaraku. Dia menebus manusia dari kegagalan manusia mentaati Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, karena itu Mazmur 91 ini sebenarnya adalah merupakan apa, saudara? Merupakan gambaran atau bayang-bayang dari hasil penebusan Yesus, ya, karena kegagalan manusia, saudara, supaya manusia tidak dihukum oleh murka Allah, supaya manusia bebas dari murka Allah. Yesus telah bayar harganya di kayu salib, saudara. Jadi sebenarnya Mazmur 91 ini adalah hasil atau karya salib untuk manusia, saudara. Supaya manusia dilindungi, diprotek dari hukuman yang sangat mengerikan karena dosa, dari murka Allah. Nah, kenapa, saudara? Karena kita yang sudah terima Yesus, kita tidak lagi, saudaraku, ya, ditentukan untuk mengalami murka Allah. Saya bacakan, saudaraku, di dalam 1 Tesalonika, kalau kita baca pasal 5 ayat 9 sampai ayat yang ke-10, dikatakan demikian. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Ini tentang akhir zaman. Jadi, Tuhan janji, saudara, bahwa pada akhir zaman, ya, Tuhan akan melindungi umatnya total dari murka Allah. Ya, Allah akan timpakan murkanya, saudara, kepada orang-orang yang memberontak, yang tidak mau bertobat, yang menyembah berhala, yang menyembah ilah yang lain selain Allah yang hidup. Saudaraku, Allah kita, Allah bukan hanya memberi rahmat kepada kita, tapi Dia juga, saudaraku, akan memberikan murka kepada orang yang tidak mau percaya, yang tidak mau bertobat. Tapi Tuhan berjanji, saudara, ya, orang yang percaya kepada Tuhan tidak ditentukan untuk menerima murka. Nah, ini sebenarnya Mazmur 91, saudara, akan digenapi nanti menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali dan pas kedatangannya yang kedua kali. Nah, kita bisa lihat ini di dalam kitab Wahyu. Coba kita buka kitab Wahyu pasal yang ke-14 ayat 9 sampai ayat 12. Saudara, ketika murka yang paling mengerikan yang harus datang ke dunia ini, ada warning dari Tuhan. Ya, ada peringatan. Nah, mari kita baca ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-12, Wahyu 14.
dan seorang malaikat lain. Malaikat ketiga menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, "Jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu, dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya. Dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya. Dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patung itu. Dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya, yang penting di sini adalah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Saudara, kalau kita nggak percaya Yesus, nggak percaya pengorbanan Yesus di kayu salib, maka satu saat murka yang menimpa dunia ini akan terkena kepada orang-orang yang tidak percaya. Tetapi orang yang percaya, saudara, orang yang bergantung kepada korban Yesus di kayu salib, mereka tidak akan kena. Nah, pada waktu itu, saudara, murkanya sangat mengerikan, saudara. Ya, kalau kita lihat pola murka yang Allah curahkan, ada kemiripan dengan pola tulah yang dicurahkan kepada orang-orang Mesir. Perhatikan, tulah yang dicurahkan kepada orang Mesir, tulah 1 sampai yang ketiga, orang Israel masih bersamaan dengan orang Mesir mengalaminya. Ya, tapi saudaraku, Allah melindungi mereka. Tetapi kalau saudara lihat pada tulah yang keempat sampai tulah yang ke-10, orang Israel total dilindungi, sama sekali tidak kena. Mereka ada di Goshen. Dan demikian juga, saudara, polanya mirip ya pada akhir zaman, ya, di mana saudara ada sangkakala tertentu, saudara, ya. Siksaan itu hanya akan mengena kepada orang-orang yang menyembah kepada ya binatang itu antikris, dan Allah ya memeteraikan umatnya, ada tanda ya dimeteraikan umatnya itu. Nah, orang-orang yang dimeterai ini dilindungi sepenuhnya, saudara, tidak akan kena ya semua murka Allah ini. Jadi sebenarnya Mazmur 91 terjadinya nanti, saudara, secara literal. Terjadinya nanti, menjelang kedatangan Yesus. Umat Tuhan akan dilindungi, saudara. Jadi jangan pakai ayat ini, saudara, untuk sekarang. Nah, makanya banyak orang kecewa, loh, kok kena juga COVID-19? Karena dia salah menggunakan ayat ini, saudara, adalah nanti waktu Allah ya melindungi umatnya dari murka Allah yang akan dicurahkan. Nah, itu kita harus tahu, saudara. Karena kalau kita, saudara, tidak mengerti, kita salah tafsir, apa akibatnya, saudara? Bahaya. Ya, nah bahayanya begini, saudara. Ya, ada orang dia kecewa. Tuhan, kenapa aku sudah percaya kepada firman-Mu, aku kena juga COVID-19? Dia menyalahkan Tuhan. Sebenarnya Tuhan tidak salah di sini, saudara. Kita yang salah tafsir. Kemudian, saudara, bisa juga orang yang praktek ini, saudara, dia nggak kena COVID-19, dia merasa, saya ya orang yang percaya. Kenapa kamu kena? Karena kamu nggak percaya. Kamu kurang beriman. Ya, kamu tidak percaya Mazmur 91. Ya. Atau ada orang yang tidak kena, dia lihat temannya kena, ya, dia bilang begini, oh mungkin kamu ya tidak ada dalam lindungan Tuhan terus-terusan. Kamu nggak praktekkan sebagai gaya hidup. Berapa kali kamu ucapkan Mazmur 91? Kamu harus ucapkan mungkin 7 kali sehari. Nah, saudaraku, akibatnya banyak orang bingung hari-hari ini, saudara, ya, mengenai Mazmur 91 ini. Itu sebabnya kita harus mengerti konteksnya, saudara, supaya kita nggak salah menerapkannya dalam hidup kita.
Nah, sekarang pertanyaannya begini, saudara. Kalau begitu, apakah orang percaya sama sekali ya nggak perlu menerapkan Mazmur 91? Berarti Mazmur 91 itu apa? Apakah kita nggak perlu ya mempelajarinya karena bukan buat kita? Nah, nggak begitu, saudara. Setelah kita menafsir satu bagian Alkitab sesuai dengan maksud aslinya, ya, maksud sesuai dengan konteks pertama kali dia ditulis, ya, untuk siapa? Setelah itu, saudara, kita boleh mempelajari maknanya buat saya apa. Makna Mazmur 91 ini buat saya apa. Nah, mari kita lihat, saudara, Paulus memberikan kita sebuah petunjuk bagaimana kita mempelajari, ya, saudara, khususnya perjalanan orang Israel ya keluar dari Mesir masuk ke tanah perjanjian. Paulus berkata demikian, saudara, di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 6 dan ayat 11. Dia bilang begini, semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingati kita. Berarti, saudaraku, perjalanan orang Israel ya bisa kita pelajari maknanya buat kita apa. Nah, makna apa? Makna rohani buat kita, saudara. Jadi kita harus pelajari ya Mazmur 91 itu ada makna rohani buat kita. Ya, kemudian ayat 11, semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Apalagi buat orang yang hidup di akhir zaman. Kita bisa pelajari, saudaraku, perjalanan orang Israel, maknanya buat saya apa. Nah, jadi menurut Alkitab, saudaraku, ada makna. Nah, apa maknanya? Ya, saya dorong saudara mempelajari perjalanan orang Israel ya dengan makna rohaninya, saudara. Artinya gini, bolehkah kita berharap Mazmur 91 adalah perlindungan buat kita? Boleh. Ya, karena Mazmur 91 itu ya digenapi oleh Yesus buat kita. Ya. Cuman nanti kita terima secara full literalnya adalah waktu kedatangannya yang kedua kali atau menjelang kedatangannya yang kedua kali. Tapi sekarang, saudara, ya, ini juga perlindungannya sudah diberikan kepada kita. Tapi secara rohani. Ya, kenapa? Karena kita belum terima tubuh kebangkitan, saudara. Jadi Tuhan memberikan kepada kita, saudara, perlindungan. Tapi perlindungan secara rohani. Artinya gini, saudara. Siapa yang ada di dalam Kristus, siapa yang sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dia nyatu dengan Kristus, dia ada di dalam, saudaraku, hadirat Kristus, maka dia akan, saudaraku, dilindungi dari semua serangan kuasa kegelapan. Ya, serangan-serangan dari kuasa kegelapan. Kenapa, saudara? Karena nggak ada kuasa kegelapan yang bisa mengambil saudara dari Kristus. Nggak bisa. Ya, jadi kuasa kegelapan, roh-roh jahat, nggak bisa mengambil keselamatan saudara. Ya, bahkan kita dilindungi perfect. Ya, masih ingat, saudara, ke-70 murid ketika mereka kembali ya melakukan pelayanan di Lukas 10, saudara, mereka pulang memberikan laporan yang luar biasa. Ingat, 70 orang ini bukan rasul, saudaraku. Ya, mereka orang biasa. Mereka menggambarkan kita, orang percaya, saudaraku. Ya, yang masih muda rohani, mereka disebut apa, saudara? Anak-anak domba. Ya, ketika Tuhan mengutus yang 12, dia sebut domba di tengah-tengah serigala. Tapi mereka anak domba di tengah serigala. Mereka disebut kawanan kecil, kelompok kecil. Ya, jadi mereka ini bukan orang terkenal, orang biasa, saudaraku. Ya, nah waktu mereka pulang, mereka lapor, Tuhan luar biasa. Kami usir setan, setan tunduk kepada namamu. Tuhan bilang, aku melihat setan jatuh seperti kilat dari langit. Ya, kemudian dia bilang begini, saudara. Ya, ayat 17 ya, dia berkata demikian, saudara. Ayat 18. Ya, dia berkata, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu
untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan engkau. Wow, ini janji perlindungan Tuhan secara rohani. Tahukah saudara, nggak ada kuasa kegelapan yang bisa mengalahkan saudara, nggak bisa. Karena perlindungan Tuhan Yesus sempurna buat kita. Karena Mazmur 91 ini saya percaya saudaraku, buat kita. Jadi kita bisa menerapkan Mazmur 91? Bisa. Pada waktu ini, makna rohaninya buat kita adalah kita dilindungi oleh Tuhan secara rohani, saudara. Ya, tapi nanti pada waktu kedatangannya, saudara, ayat ini akan berlaku secara hurufiah atau literal. Kita akan dilindungi, saudara. Ya, nanti dikatakan, saudaraku, ada wabah-wabah yang lebih mengerikan dari COVID-19, saudara. Oh, ngeri sekali. Yang menggigit manusia, katanya manusia pengen mati, nggak bisa mati-mati, saudara. Mati lari dari mereka. Ya, nanti ada, saudaraku, goncangan kosmik yang sangat mengerikan, saudara. Ya, ketika goncangan itu datang sampai membunuh, saudaraku, banyak orang. 1/4 bumi akan mati, saudaraku. Dan waktu itu, saudara, sebelum Tuhan datang, Tuhan melindungi kita. Ya, Tuhan udah memberi tanda. Kalau orang ada tanda dia milik Allah, setan, ya, malaikat maut dan semua, saudaraku, ya, yang menyiksa manusia nggak akan mempan. Pada waktu itulah digenapi ayat itu, saudara. Mati rebah ribuan sebelah kanan, sebelah kiri, tapi kita nggak kena, saudaraku. Haleluya. Jadi ayat ini tetap berlaku, tapi nanti menjelang kedatangan Tuhan dan pada waktu kedatangannya, waktu dia datang, saudara, yang masih hidup di dunia ini dilindungi. Ya, kalau enggak kita binasa semua, saudara. Kemudian nanti waktu dia mengangkat kita, saudara, ya, kemudian orang yang bangkit terlebih dahulu, orang yang mati dalam Kristus, mereka juga harus dilindungi. Nah, kita semua dilindungi, saudara, sehingga murka Allah yang dicurahkan atas dunia ini sama sekali tidak kena kepada kita. Jadi saudara mengerti, Mazmur 91 adalah untuk menjelang kedatangan Tuhan dan pada waktu kedatangannya. Saat ini kita boleh praktekkan secara rohani, ya. Nah, kenapa, saudara? Karena gini, saudara, orang yang ada di dalam lindungan Tuhan bukan berarti, saudara, dia nggak mungkin kena, ya, penderitaan. Ya, kalau kita bandingkan, saudaraku, Mazmur 91 dengan Mazmur 90, coba perhatikan Mazmur 90, saudara. Penulisnya sama. Siapa penulisnya? Musa. Nah, kita lihat di dalam ayat 1, saudara, doa Musa, abdi Allah Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Tempat perteduhan, apa itu, saudara? Tempat perlindungan. Ya, kita dilindungi Tuhan, benar. Tapi apakah berarti kalau kita dilindungi Tuhan, kita nggak bisa kena, ya, bahaya-bahaya yang mengancam tubuh kita secara fisik? Ya, kita baca ayat 10. Masa hidup kami 70 tahun. Dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya hanyalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Ya, Musa berkata, saudara, paling-paling nanti umur kita 70. Kalaupun kuat dikasih bonus 10 tahun lagi, 80. Tapi kebanggaannya penderitaan. Artinya apa, saudara? Tubuh kita udah usur. Tubuh kita merosot, kata Paulus. Akibatnya apa, saudara? Bisa diserang penyakit. Bisa, saudaraku, diserang kelemahan-kelemahan. Ya, jadi penderitaan tidak berarti tidak mungkin dialami oleh orang yang ada di dalam perlindungan Tuhan. Ya, kenapa? Karena tubuh kita memang belum tubuh kebangkitan. Saudaraku, ya, jadi itu sebabnya, saudara, walaupun kita ada dalam perlindungan Tuhan, ya, kita bisa mengalami hal-hal yang demikian. Nah, ayat 15 dikatakan begini, bahkan
Ya, Musa berdoa begini, buatlah kami bersukacita seimbang dengan hari-hari engkau menindas kami, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Wow, berarti saudaraku, orang yang terkena celaka sama seperti orang yang di dunia ini, bukan berarti dia nggak dilindungi Tuhan, bukan. Ya, saudara, bukan. Allah, saudaraku, punya kehendak yang berdaulat bagi hidup kita. Ya, jadi kita nggak boleh mendirikan satu teologi bahwa, wow, kalau orang yang dekat sama Tuhan, orang yang beriman, orang yang saudara ada di dalam hadirat Tuhan, dia sama sekali nggak bisa kena penderitaan, sama sekali nggak akan pernah bisa kena bala-bala atau wabah yang menyerang dia. Itu tidak benar secara teologi, saudaraku. Nah, mari kita lihat. Bukankah Paulus orang yang paling beriman, saya pikir, saudara? Paulus orang yang dekat mengenal Kristus sungguh-sungguh. Ya, dia sangat rohani, saudara. Tapi mari kita lihat di dalam Roma pasal 8 ayat 35 sampai 39 dikatakan begini. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Perhatikan, penindasan atau kesesakan atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang, seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya ini, ya, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Oleh sebab aku yakin, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak dapat memisahkan kita dari kasih Kristus yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, orang yang paling rohani, yang paling dekat sama Tuhan ini, saudara, yang kita kenal, ya, tapi dia bersaksi, dia mengalami, saudaraku, penderitaan. Apa itu? Penindasan. Ya, saudara, dengar, kita dengar rumor-rumor akan ada penindasan terhadap suku-suku tertentu, kaum minoritas. Ya, kita dengar ini. Ya, apakah saudara takut? Terus saudara berkata, kenapa Tuhan izinkan ada penindasan? Kalau begitu Tuhan, ya, ada sesuatu yang nggak beres dengan kami. Enggak, saudaraku, Paulus atas kedaulatan Tuhan dia mengalami penindasan, kesesakan. Artinya apa, saudara? Ya, dalam keadaan stres, sesak. Ya, penganiayaan. Oh, ya, kita tahu, saudaraku, penganiayaan akan makin banyak yang datang. Kelaparan, Paulus pernah ngalamin kelaparan. Ya, apakah karena dia kurang rohani, saudara? Enggak, atas kedaulatan Allah, Allah izinkan itu terjadi. Ketelanjangan, bahaya. Tahukah saudara, Paulus cerita dia pernah dirampok. Wow, ada orang bilang kalau kamu dirampok berarti kamu enggak tinggal di hadirat Tuhan. Kok dirampok? Rasul yang paling luar biasa, yang sangat beriman, yang rohani, dirampok. Ya, saudara, dia karam kapal. Dia mau dibunuh dengan pedang. Dia dalam bahaya maut sepanjang hari. Saudara, tapi ya, dia menang, saudara. Dia nggak akan kalah karena dia bilang gini, saudara, dalam hal ini, ya, dalam semuanya ini, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Haleluya. Kenapa? Nah, ini dia, saudara. Oleh Dia yang telah mengasihi kita. Kalau saudara ngerti kasih Allah, saudara, ngerti kasih Allah terhadap saudara, saudara nggak akan pusing lagi. Ya, apapun yang saudara alami, tidak akan pernah memisahkan saudara dari kasih Kristus. Jadi, saudara, ada nggak orang yang berohani terkena, saudaraku, COVID-19? Oh, bisa aja, saudaraku, dalam kedaulatan Allah. Allah izinkan itu terjadi.
Jangan kita menghakimi, oh orang ini kurang beriman, nggak praktek Mazmur 91. Orang ini saudara, ya dia kayaknya terkutuk nih. Saudara, jangan kita menghakimi, ya. Karena saudaraku, Allah berdaulat. Allah bisa izinkan itu terjadi. Ya. Itu sebabnya saudara, ya, kalau begitu kita tahu sekarang saudara bagaimana kita mempraktekkan Mazmur 91 saudara. Jadi praktekkanlah secara rohani, ya, dan satu saat itu akan digenapi secara literal, arti yang sesungguhnya, arti hurufiah, kita dilindungi sepenuhnya. Kita punya pengharapan, tidak akan mengalami murka Allah. Itu sebabnya Mazmur 91 sangat berarti buat kita. Praktekkan mulai dari sekarang secara rohani. Dan harapkan itu terjadi pada waktu menjelang kedatangannya dan kedatangannya yang kedua kali. Nah, bagaimana dengan ada orang yang membahas sekarang tentang bahasa roh? Wah, ramai. Ya. Apakah bahasa roh benar dapat menjadi penangkal buat COVID-19? Ada orang yang mengatakan karena bahasa roh bisa meningkatkan imunitas seseorang. Nah, saudara, ada orang yang dengar pernyataan saya, ya sebenarnya saya ngomong itu belum selesai karena hanya singkat khotbah saya berseri, bisa salah sangka. Ya. Apakah benar, saudaraku, ada orang yang bertanya statement saya bahwa berbahasa roh menurut research dapat meningkatkan imunitas 35-40%. Nah, saudara, statement ini saya mau perjelas supaya saudara jangan salah sangka terhadap khotbah saya. Ya, saya tidak bermaksud mengatakan, saudaraku, seolah-olah bahasa roh adalah mantra penangkal COVID-19, ya, atau ini adalah faktor utama untuk mencegah COVID-19, saya tidak bermaksud demikian. Tapi saya mau menjelaskan dan bikin clear yang lebih jelas. Artinya gini, saudara. Memang ya ada informasi yang diterima, ya saya sudah terima informasi ini bukan ikut-ikutan dengan apa yang dikutip oleh pembicara-pembicara tertentu hari-hari ini. Waktu saya bertobat, ya kira-kira 30 tahun yang lalu itu sudah ada data itu, saudara. Jadi dari seorang yang bernama Dr. Carl Peterson, ya MD, dia adalah seorang psikiater, saudara, yang bekerja ya melayani di Universitas saudaraku, ORU, ya, Oral Roberts University. Dan dia juga, saudaraku, tadinya tim yang suka ya mengikuti pelayanan di dalam, saudaraku, doa-doa kesembuhan dan sebagainya. Nah, memang, saudaraku, sampai hari ini kalau kita mau cari jurnal yang ditulis oleh Dr. Carl mengenai hal ini, kita tidak bisa menemukan. Kenapa? Saya tidak tahu, saudaraku. Sampai hari ini saya hanya menemukan, saudara, yaitu penjelasan beliau bahwa ya bahasa roh dapat meningkatkan imunitas seseorang. Kenapa? Nah, dia jelaskan, saudara bisa lihat di link di bawah ini. Tapi itu pun, saudaraku, secara lisan dia menjelaskannya. Jadi kita nggak menemukan jurnalnya. Karena itu bagi saya, saudara, ini adalah merupakan studi pengamatan pribadi dia, ya, yang banyak dikutip oleh orang-orang, ya. Tapi, saudara, saya, ya, sebelum kontroversi ini muncul, saya sudah banyak mempelajari, saudaraku, tentang apakah benar ada studi ilmiah, ya, tentang hubungan antara bahasa roh dengan imunitas seseorang. Nah, ternyata kalau saudara lihat, ya, ada seorang antropolog bernama Christopher D. Lin, ya, saudara bisa lihat linknya di bawah ini, saudara, dan dia adalah seorang yang saya yakin dia bukan orang Kristen, juga di Universitas Alabama yang bukan Universitas Kristen, dan saudara bisa akses kepada jurnal dia, saudara. Saya sudah punya juga
apanya saudaraku, tesis dia, ya, jadi research dia. Jadi dia menemukan, saudara, memang ada hubungan, ya. Orang yang berbahasa roh, saudara, itu membuat tingkat stresnya menurun. Setelah itu, saudaraku, ada sebuah hormon atau zat yang bisa diukur di air liurnya, yaitu yang bernama alfa, ya, amilase. Saudaraku, zat ini, ya, kalau kita teliti, saudara, adalah zat yang meningkatkan imunitas manusia. Jadi ditemukan orang yang berbahasa roh, saudara, meningkat zat ini, saudara. Berarti imunitasnya meningkat, dia lebih sehat. Dia temukan di dalam research ini, saudaraku. Tapi ini bukan riset medis, karena dia bukan seorang dokter medis. Tapi risetnya ilmiah, ya, studinya ilmiah. Saudara bisa melihat akses dari studi dia di dalam hal ini. Dan sangat menarik, saudaraku. Jadi saya percaya, saudaraku, ada hubungan antara bahasa roh dengan peningkatan imunitas seseorang. Tapi begini, saudara, itu bukan satu-satunya. Jadi saya tidak mengajar kalau kita berbahasa roh, ya, dijamin ini kayak mantra, imunitas kita meningkat, lalu kita nggak terkena sama sekali dari virus corona. Saya tidak bermaksud demikian. Kenapa, saudara? Saya percaya, ya, kita harus jadi orang yang bijak. Ya. Kalau orang benar yang bijak melihat bahaya, kata Alkitab, dia harus apa? Dia akan menyingkir. Tapi orang bodoh langsung terkena. Ya, itu firman Tuhan katakan demikian. Kenapa, saudara? Karena Tuhan juga membuat hukum-hukum, ya, natural, alamiah yang harus kita pahami dan kita taati. Kalau kita nggak taati, saudara, berarti kita mencobai Tuhan. Ya, kita nggak boleh, saudaraku, mencobai Tuhan. Yesus saja waktu dia datang ke dunia, dia tidak mau mencobai Tuhan. Mencobai Tuhan adalah memaksa Tuhan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendaknya dan sifat-sifatnya. Jadi kalau Tuhan udah kasih kita hukum alam, contohnya, jangan terlalu banyak, ya, mengkonsumsi kolesterol. Ya, itu akan menyebabkan apa, saudaraku? Sakit. Dan kita jangan bilang begini, oh nggak apa-apa, dalam nama Yesus ku tengking kolesterol. Apa itu, saudara? Ini nggak benar. Ya, kita harus taat kepada hukum-hukum, ya, alamiah yang Tuhan ciptakan. Tapi yang saya maksud begini, saudara. Bahasa roh memang terbukti secara ilmiah, ya, bahwa itu bisa meningkatkan imunitas kita. Jadi manfaatkan, kita berbahasa roh. Nah, gereja kita percaya, saudaraku, kita berbahasa roh. Jadi mari kita praktekkan, saudara. Ya, bahasa roh mempunyai manfaat-manfaat rohani yang banyak. Tapi sekali lagi, saudara, ya, kita harus toleran kalau ada gereja yang berbeda dalam doktrin-doktrin yang bukannya mendasar, ya. Ada yang percaya bahasa roh, ada yang tidak. Ada yang percaya baptisan air, ada yang tidak, ya. Ada yang percaya selam. Saudara, kita harus toleran. Tapi kita sebagai jemaat Abalef, kita percaya, ya, Tuhan memberikan kita bahasa roh, mari kita praktekkan itu, saudara. Ya, saya percaya itu akan sangat bermanfaat menolong kita melewati masa-masa, ya, yang sukar ini. Ya, jadi kesimpulannya, saudara, ya, bahasa roh bukan mantra, bukan satu-satunya faktor yang membuat kita bisa menangkal virus corona. Ya, ada banyak hal yang kita mesti perhatikan, saudara. Jadi itu penjelasan saya tentang Mazmur 91 dan bahasa roh. Biarlah Tuhan memberkati hidup saudara dan praktekkanlah firman Tuhan tanpa ragu. Kita percaya Allah kita, Allah yang setia. Tuhan memberkati saudara.